Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasan Jamal akan mempresentasikan tentang mobile computing dan cloud computing untuk menjawab soal tentang ujian tengah semester mata kuliah mobile programming yang diampu oleh Ibu Ratnasari Eskom Mkom. Kali ini saya akan dibagi menjadi beberapa bagian: mobile computing 1, mobile computing 2, cloud computing 1, cloud computing 2. Pertama, mobile computing 1 berisi tentang pengertian, kelebihan, dan kekurangan. Pengertian mobile computing. Mobile computing merupakan sebuah kemajuan teknologi komputer yang mampu melakukan komunikasi walaupun pengguna melakukan perpindahan. Kegiatan ini sering disebut sebagai mobile komputer, portable komputer yang dapat berkomunikasi dengan jaringan tanpa kabel. Kelebihan mobile computing: 1. Extreme personalization. Mobile computing kerap dipakai untuk menyimpan segala informasi pribadi, aksesan informasi setiap saat dan dimanapun. Sifatnya yang portable dan kemampuannya untuk digunakan dimanapun dan kapanpun selama terhubung dengan internet. Kompatibel yang tinggi dengan teknologi. Karena kecanggihan yang disebutkan di atas, mobile komputer kompatibel dengan teknologi yang lain, memungkinkan mereka untuk memanfaatkan teknologi lain demi kemudahan sang pemakai, cocok untuk daerah yang belum ada infrastruktur. Kekurangan mobile computing: 1. Kurangnya bandwidth. Jika dibandingkan dengan koneksi kabel, akses internet pada peralatan biasanya lebih cepat berkat teknologi seperti GPRS, Edge, dan 3G. Gangguan transmisi. Faktor yang menyebabkan gangguan sinyal pada mobile computing seperti cuaca dan mobile computing dengan pemancar titik terdekat. 3. Konsumsi tenaga. Jika generator portable tidak tersedia, komputer mobile akan harus bergantung sepenuhnya pada daya baterai. Mobile computing 2. Penerapan mobile computing dalam kegiatan sehari-hari dapat kita lihat dalam penggunaan perangkat mobile seperti smartphone ataupun tablet, di mana pada perangkat tersebut kita dapat melakukan kegiatan komputasi. Contoh-contoh aplikasi mobile computing: Telegram, WhatsApp, bayar listrik online, dan lain-lain. Mobile application yang sudah ada saat ini diantaranya di kendaraan tuh GPS, peralatan emergency, akses web dalam keadaan bergerak, location aware service, information service, disconnected operation, mobile agents, entertainment. Jenis-jenis mobile computing: laptop, wearable computer, PDA, smartphone, computer, UMPC. Cloud computing 1. Konsep cloud computing. Konsep cloud computing berarti menyimpan dan mengakses data dan program melalui internet dari lokasi berbeda atau menggunakan komputer dari hard drive komputer kita. Syarat utama dalam konsep cloud computing adalah kehadiran internet untuk mengakses data. Pengertian cloud computing: sederhananya, cloud computing adalah metode untuk penyimpanan berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Tipe cloud computing berdasarkan layanannya. Software as a service, melibatkan suatu lisensi aplikasi perangkat lunak kepada penggunanya. Infrastruktur as a service, melibatkan metode untuk mengirimkan suatu file dari sistem operasi ke server dan penyimpanan. 3. Platform as a service, disebut sebagai yang paling kompleks, hampir mirip dengan software as a service, tapi perbedaannya paling besar adalah alih-alih mengirim suatu perangkat lunak via online, sebenarnya adalah platform untuk membuat perangkat lunak yang dikirimkan melalui internet. Contoh dari platform as a service seperti Salesforce.com dan Heroku. Cara kerja cloud computing. Setiap varian cloud computing memiliki dua faktor secara umum, yakni data center yang berada di luar dan harus memiliki internet untuk mengaksesnya.
Sumber daya server dalam data center ini dikumpulkan untuk membuat platform yang sangat besar agar siap menampung layanan virtual. Sumber daya yang dikumpulkan ini diatur agar fleksibel sehingga para penggunanya bisa mengakses lebih banyak ruang penyimpanan jika diperlukan. Demikian pula dengan sumber daya yang sedang tidak digunakan, ini akan dilepas kembali ke cloud jika memang sudah tidak lagi dibutuhkan. Penggunaan sumber daya berbasis on demand ini menawarkan stabilitas dan fleksibilitas yang hampir tidak terbatas. Pasalnya, kebutuhan Anda akan cloud computing senantiasa berubah atau dinamis. Cloud computing 2. Kelebihan menggunakan cloud computing: mudahkan dalam manajemen bisnis. Perusahaan tidak perlu repot dalam mengatur segala macam manajemen data dan dokumen karena perusahaan terwakilkan dengan penggunaan sistem tersebut. Ia cenderung lebih hemat. Menggunakan cloud computing memang sangat hemat. Perusahaan tidak perlu mengeluarkan investasi yang besar untuk membuat sistem sendiri. Mempunyai fitur backup dan pemulihan data. Salah satu kelebihan pada cloud computing adalah backup atau pemulihan data. Gunanya tentu saja saat terjadi kesalahan teknis, perangkat data akan otomatis tersimpan dalam ruangan tertentu. Memiliki kapasitas penyimpanan tanpa batas. Atas ruang penyimpanan yang membutuhkan ruang raksasa juga tetap bisa dilayani karena tanpa batas itu yang disebutkan tadi. Hal ini menjadi poin plus ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk menggunakannya. Kekurangan cloud computing bagi perusahaan. Adanya ancaman keamanan untuk perusahaan. Hal tersebut karena pihak klien akan memberikan semua informasi, data, dan dokumen penting kepada pihak ketiga yang kemungkinan baru dikenal untuk penyedia jasa, menimbulkan beberapa isu teknis. Isu teknis ini juga selalu menjadi sumber kekurangan pada sistem yang terkoneksi internet pada komputerisasi perusahaan. Harus tersambung dengan koneksi internet. Kelebihan menggunakan cloud computing adalah dapat mengakses di mana saja, tapi harus ada internet yang bagus, sinyal yang bagus. Ternyata kelebihan tersebut menjadi bumerang yang menjadikan kekurangan. Itulah tadi penjelasan tentang mobile computing dan cloud computing untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Kali ini kita akan melakukan pengetesan aplikasi. Oke, ini codingan jawabannya activity untuk activity home seperti ini. Nanti activity home ini gunanya ketika kita sudah login, nanti akan dibawa ke sini, halaman ini. Nah, di sini nanti akan tampil nama sama Gmail yang sudah login. Terus di sini nanti kita akan mengisikan data-datanya. Ketika kita sudah mengisikan semua, nanti kita klik simpan, nanti akan ada alert data tersimpan, berarti data berhasil telah disimpan database. Sebenarnya pastikan Firebase telah terkoneksi ya dengan Android Studio-nya telah terkoneksi dengan database yang ada di Firebase. Ini telah terkoneksi. Oke, saatnya sudah seperti ini. Ini isi login activity. Login activity itu yang ini ya, ini tampilan awal dari aplikasinya. Kita klik login melalui Google. Login activity. Ini home fragmentnya. Sudah ya.
kita akan melakukan pengetesan versinya. Aplikasi telah diinstal. Nah, ini tampilan awal aplikasi. Nah, seperti ini. Kita tinggal login melalui Google. Nah, kita tinggal milih ini. Akan dibawa ke halaman tadi, halaman Gravity Hub. Nah kan namanya sudah tampil, dan ini emailnya. Kita tinggal isi datanya. Nah, jadi tinggal klik simpan. Otomatis alert data tersimpan. Data telah tersimpan di database. Nah, tinggal logout dari aplikasi. Nah, terima kasih. Itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.